Shalom saudara, berjumpa lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit Gereja Masyafaat 7 Jemaat Menteng. Tidak terasa kita sudah memasuki pelajaran kita yang ke-8 dengan judul Janji. Ayat hafalannya terdapat dalam Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ishak akhirnya lahir juga. Janji yang telah lama ditunggu-tunggu itu datang juga. Saya memang belum bisa membayangkan bagaimana rasanya menyambut kelahiran anak pertama dalam keluarga. Tetapi melihat beberapa sahabat-sahabat saya yang sudah dikaruniai anak pertama, sungguh sukacita tidak terkatakan tampak dari wajah mereka. Namun kisah Abraham tidak sampai di situ. Justru kemudian tantangan besar siap menghadangnya. Kita tahu bersama anak yang lahir itu pada akhirnya harus dikorbankan. Kalau anak ini adalah pemenuhan dari janji Allah akan Abraham dan keturunannya, mengapa kemudian Allah menginginkan agar anak perjanjian itu harus dikorbankan? Kita juga perlu tahu bahwa praktik mengorbankan anak adalah hal yang biasa bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi, mengapa perintah ini justru sama dengan perintah para dewa-dewa orang-orang tersebut? Mengapa Allah memberikan perintah yang bertentangan dengan prinsip Alkitabiah? Apakah Allah tidak berpikir bahwa perintah ini bertentangan dengan perjanjiannya dengan Abraham? Saya yakin itu terus dipikirkan oleh Abraham. Dan itu juga yang sering kita pikirkan ketika tantangan dan persoalan hidup diizinkan Tuhan menimpa kita. Ada banyak pertanyaan yang menyita perhatian kita. Dan sedikit banyaknya itu mempengaruhi iman kita. Tetapi melalui cerita ini, kita akhirnya tahu bahwa ujian yang dalam bahasa Ibrani itu disebut nisah adalah sebuah tindakan untuk mengetahui apa yang ada di hati orang yang sedang diuji dan menegaskan jaminan kasih karunia Allah atas hidup orang yang sedang mendapatkan ujian. Abraham tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian iman. Abraham menjawab pertanyaan Ishak dengan tegas bahwa Allah yang menyediakan korban bakaran bagi mereka. Kata menyediakan dalam bahasa Ibrani Yir Ehlo, artinya adalah Allah menyediakan dirinya. Dan perkataan ini diteguhkan kembali oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Tantangan berikutnya tentu adalah kehilangan Sarah, istri yang sangat ia sayangi. Terpisah dalam kematian tentu sangat-sangat menyedihkan bagi semua orang. Banyak yang berpikir bahwa kematian Sarah ada hubungannya dengan peristiwa pengorbanan di atas gunung tersebut. Artinya, Sarah juga bergumul dengan ujian tersebut. Tetapi yang penting dari peristiwa kematian Sarah adalah Alkitab mencatat bahwa dia adalah satu-satunya wanita dalam perjanjian lama yang umurnya disebutkan. Artinya, dia adalah tokoh sentral juga dalam cerita tersebut. Dan catatan menulis bahwa ia meninggal di tanah Kanaan adalah penting. Artinya, Sarah mati di dalam janji Tuhan atas tanah perjanjian tersebut. Itu terdapat dalam Kejadian 23 ayat 2. Sarah menjadi orang mati pertama dari kaum Abraham yang meninggal dan dimakamkan di tanah perjanjian. Melalui pelajaran kita pada sampai hari Selasa ini menunjukkan bahwa janji yang Tuhan berikan kepada kita
pasti akan ditepati. Walaupun itu mungkin kita harus mendapatkan sebuah ujian sampai janji itu terpenuhi. Itu juga yang membuat iman kita semakin kuat dengan selalu berpegang teguh kepada janji Tuhan. Demikianlah pembahasan Sekolah Sahabat 5 menit kita pada kali ini. Mari kita sama-sama mendalami pelajaran Sekolah Sahabat kita 1 minggu ini supaya kita dapat diskusi bersama-sama di hari Sabat nanti. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.